愿得智慧证明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，感恩ya Sylvia Iranawati Sece yang tadi sudah membacakan Huixiang dan memimpin Wenshin ya.感恩pada semua tim Sinfasyang, ke CMI dulu ya yang akan nanti bantu tayangkan PPT intisari dan kuis. Nah,感恩juga pada semua tim Sinfasyang ya yang telah berkontribusi hingga materi Simpasiang setiap hari itu bisa bisa dipelajari ya, istilah kata ditampilkan dan dipelajari. Oke, kanan ya kepada semua Susyung Sece yang hari ini ikut Simpasiang. Hari ini sepertinya agak sedikit ya, mungkin karena ada yang masih di Jakarta, ya kan, ada yang belum pulang ya, mungkin juga ada yang masih kecapean ya karena sudah 2 hari ikut training ya itu nah yang penting ini asal jangan nanti sampai sudah banyak yang sudah dilantik ya, sesudah dilantik malah nanti sudah tidak ikut simfasing lagi ya, tapi saya yakin enggak lah ya Simsece. Kita harus selalu menyerap dharma ya, seperti kata master, noda batin itu kan ibarat debu ya, yang pagi dibersihkan kadang siang tuh sudah mulai kotor kembali lagi ya, jadi harus sering terus menerus dibersihkan ya tanpa mengenal lelah seperti itu. Oke, saya mulai bacakan ya, saya mulai bacakan intisari pagi hari ini. Ini yang pertama ya, Senin tanggal 11 Maret. Nah, ini yang Mas Aceh yang bercerita episode pertama adalah Lahanku, judulnya ya. Oke, bisa dibantu, Semi next. Oke, poin 1. Setiap orang hendak merendahkan hati. Jangan kita tinggi hati. Orang tinggi hati merasa tidak takut apapun. Ya, inilah kesombongan dan keangkuhan. Akibatnya, kebenaran sejati di dunia ini diliputi oleh kegelapan batin dan ego manusia yang tinggi. Ibaratkan hewan yang tubuhnya penuh dengan bulu, saat hidupnya aman, tentram, dan lancar, ia akan makin lama makin angkuh. Hingga suatu hari nanti ia terjatuh ke dalam air, barulah ia akan tersadarkan. Dengan menggetarkan tubuhnya, ia dapat mengeringkan air dan menghilangkan kotoran yang menempel di tubuhnya. Dengan demikian, bulu di sekujur tubuhnya akan kembali bersih. Dengan prinsip yang sama, selama bertahun-tahun, kehidupan yang aman dan tentram telah membuat nafsu, keinginan, dan ketamakan manusia terus berkembang dan tidak ada ujungnya. Ya, di poin ini ya, Xiong Sici ya, di sini kan kita hendaknya merendahkan hati ya. Nah, ini beda ya dengan merendahkan diri. Ya, kalau merendahkan diri itu kan berarti kita itu kan tidak percaya diri seperti itu. Ya, nah kita tidaklah harusnya menjadi sombong. Ya, karena kan ada istilah kata ya, datang tidak bawa apa-apa. Ya,
pulang juga tidak bawa apa-apa. Jadi untuk apa ya kita ini harus menyombongkan diri kita seperti itu. Ya, jadi di sini dikatakan ya kebenaran sejati di dunia ini diselimuti oleh kegelapan batin dan ego manusia yang tinggi. Ya, jadi ego manusia ini kadang juga apa ya? Kita bisa lihat ego manusia ini memang banyak hal ya, Sing Suci ya. Ya, ego ini kan bahkan termasuk juga ego dalam ilmu dan dalam dharma. Ya, ada yang kadang merasa ilmunya sudah tinggi, ya kan, atau pengalamannya sudah tinggi, ya akhirnya mulailah timbul kesombongan seperti itu. Ya, seperti seorang guru ya, kadang contoh ya seorang guru yang mana kadang kalau misalnya dikoreksi oleh muridnya, tentu dia tidak akan happy. Ya, karena dia merasa, loh dia ini sudah kan dia kan adalah gurunya, dia kan lebih banyak makan asam garam dan sebagainya. Nah, inilah ya jadi kita di Secila sebenarnya banyak sekali eh, kesempatan ya untuk kita melatih membuang, mengikis dan mengikis ya noda batin kita ya, yang juga membuang ego diri kita. Makanya itulah kenapa dikatakan Ceci adalah tempat pelatihan diri. Oke, poin nomor 2, saat diliputi ketamakan, manusia seringkali menimbulkan kerusakan. Kini populasi dunia sangatlah banyak. Gedung-gedung pencakar langit yang begitu tinggi dan besar, tapi masih belum cukup. Orang-orang terus melakukan pengembangan yang belum pernah ada sebelumnya. Menebangi pohon di pegunungan demi membangun villa mewah. Ini sangat disayangkan. Sebentar, ini karya ini saya takutnya udah mau lowbat. Hutan-hutan yang indah di bumi ini terus ditebang dan dirusak oleh manusia. Ini semua akibat ulah manusia. Karena kita menciptakan berkah, kita ingin menciptakan berkah. Jika tidak berhati-hati, niat semula ingin menciptakan berkah mungkin malah mendatangkan bencana yang membawa dampak bagi generasi penerus. Ya, poin 3, manusia terus menebang hutan, menebang pohon ya, ini ya, oke, menebang hutan dan merusak pegunungan. Manusia hendaknya mengenal rasa puas dan bersyukur. Dengan merasa puas setiap hari, barulah kita bisa hidup aman dan tentram. Seperti pria dalam kisah ini yang tidak mengenal rasa puas, dia terus melangkah maju karena merasa bahwa semua yang terlihat akan menjadi miliknya. Namun faktanya belum tentu demikian. Orang yang paling kaya ialah orang yang mengenal rasa puas. Ya, jadi artinya ini ya kaya batin ya. Sensece. Kalau kita lihat di poin 2, ya memang ya kita lihat ya sekarang ini karena ketamakan manusia lah ya. Makanya sekarang bumi semakin lama semakin rusak. Ya kan kita bisa lihat beberapa wilayah kenapa kadang bisa timbul banjir bandang ya. Nah, itulah karena terjadinya penebangan-penebangan pohon ya yang mana itu ya kerusakan di apa sih di atas bukit ya, kemudian di mana air tertahan lalu pada saat banjir semua sekaligus turun seperti itu. Nah, inilah tidak jadi selalu aja tidak merasa berkecukupan ya. Nah, kemudian kita juga lihat ya seperti apa membangun villa dan sebagainya. Saya ada ingat kebetulan saya punya ada abang sepupu juga di Medan ya. Dulu ada beli villa juga kalau nggak salah di apa dekat Bandar Baru ya. Itu apa
Grand Hill apa sih namanya dulu ya. Nah, pada saat awalnya yaitu hanya karena keinginan untuk membeli. Tapi setelah tempati nggak sampai lebih kurang setengah tahun atau 1 tahun, akhirnya ya udah sudah tidak pakai lagi. Ujung-ujungnya malah yaitu sering dipinjamkan oleh apa ya teman-teman dari polisi dan sebagainya, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Habis dipakai ya ditinggal aja. Nah, mereka pas datang lihat kotor, bersih-bersih, akhirnya kesal sendiri juga. Ya, jadi keinginan membawa penderitaan seperti itu. Ya, padahal sebenarnya kalau kita ya mau benar-benar eh, menciptakan berkah ya seperti tadi ini ya. Kita ini seharusnya berpikir jangan sampai mau rencana menciptakan berkah ini malah akhirnya berujung mendatangkan bencana. Ya, kita tidak tahu ya generasi ke depan kita seperti apa. Ya, perkembangan yang seperti iklim-iklim sekarang kita tidak tahu ya kan ke depan akan seperti apa lagi gitu loh. Ya, bencana-bencana sekarang sudah demikian banyak adanya. Oke, coba next yang ke ini selanjutnya ya. CMI. Halo? Ya, kenapa? Ya, ini apa next selanjutnya? Nah, oke. Nah, selanjutnya di cerita kedua adalah roti khayalan ya. Oke, coba dilanjut. Poin satu, dalam menghadapi semua orang dan hal, kita harus realistis dan bekerja keras. Jangan ada delusi dan kemunifikan ya atau munafikan ya dalam kehidupan kita. Ada sebagian orang yang terlalu memandang tinggi diri sendiri dan mengira bahwa diri sendiri sangat hebat, memiliki bakat yang luar biasa dan dapat mengembangkan usaha besar. Bahkan merencanakan bagaimana mereka akan menikmati hidup. Mereka hanya membayangkan dan merencanakan, tapi enggan melakukan tindakan nyata. Hidup di tengah ilusi dan khayalan dengan meninggikan diri sendiri. Sungguh sangat berbahaya. Ada pula orang yang berpikir untuk mencari keuntungan dengan berspekulasi. Ini pun tidak benar. Khayalan atau ilusi adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, jadi ini disebutkan ya Sun Tzu, kita harus realistis. Ya, inilah hidup apa yang adanya gitu loh. Jadi tanpa kerja keras tentu kita tidak akan mendapatkan ini ya sesuatu. Jadi tapi sekarang ini banyak sekali ya orang itu lebih memilih jalur yang gampang untuk mendapatkan apa ya materi seperti itu. Ya, seperti contoh lah, mungkin dari segi judi dan sebagainya. Ya, di sini ada sebut juga ya, mencari keuntungan dengan berspekulasi. Ini kan sebenarnya adalah pandangan di mana apa ya, mau mencari keuntungan sesaat ya, dengan apa cara yang cepat seperti itu. Oke. Nah, tapi enggan melakukan tindakan nyata ya. Oke, next Sice. Poin 2, dalam cerita ini, dua teman baik hanya mengandalkan sesuatu yang tidak terjadi. Namun, demi sesuatu yang tidak terjadi ini, mereka malah merusak hubungan baik. Demi sesuatu yang tidak ada, mereka malah berkelahi. Mereka menganggap sesuatu yang tiada sebagai ada. Setiap orang memiliki ketamakan. Pikiran semu dan ketamakan seringkali menimbulkan noda batin dan bencana dari sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Poin 3,
ilusi dan khayalan kita membuat orang tidak menyadari apa yang tengah mereka lakukan. Demikianlah kehidupan yang tidak realistis. Sesungguhnya tidak ada yang bisa diperoleh secara cuma-cuma. Kita harus bekerja keras dan bersumbangsi dengan sungguh-sungguh, menghadapi realitas hidup dan menaati norma, baru bisa hidup aman dan tentram. Jadi, yang terpenting ialah menenangkan pikiran kita. Jika tidak menenangkan pikiran sendiri, terkadang kita juga bisa menjalani hidup di tengah ilusi dan khayalan sehingga membangkitkan noda batin dan menciptakan karma buruk. Jadi, kita harus menjalani hidup dengan tulus dan jujur serta menaati norma. Ya, ini kita lihat ya. Memang ini cerita ini kalau dilihat ya yang tadi itu padahal hanyalah ilusi ya, hanyalah seandainya kan gitu kan, tapi sudah bisa menimbulkan apa ya, sesuatu yang hubungan baik akhirnya menjadi buruk seperti itu. Nah, ini banyak hal ya yang memang sebenarnya terjadi seperti ini, Sung Suci. Ya, kadang kita sesuatu hal belum terjadi, tapi kadang kita sudah ada kekhawatiran dan sebagainya, akhirnya timbul pertentangan dan sebagainya, gitu loh. Ya, kemudian, nah, yang ini sama yang tadi saya sebut di atas ya. Jadi tidak ada yang bisa diperoleh secara cuma-cuma. Ya, kita harus kerja keras. Tapi karena kadang ketamakan juga ya, kita itu inilah hanya maunya segala sesuatu itu dengan mudah. Sekarang kita lihat ya banyak sekali. Nah, ini sharing ke Sisung Suci banyak sekali sekarang kayak semacam undian-undian ya kan. Oh, Anda beruntung ya kan. Nah, tolong klik APK ini, Anda beruntung ya kan. Tolong hubungin ini dan sebagainya gitu loh. Ya, kalau saya terus terang selama ini seperti terima hal demikian, saya nggak pernah, saya langsung saya abaikan gitu loh, ya kan. Kalau dulu kadang saya bahkan iseng, saya bilang, ya tolonglah sumbangkan aja ke panti-panti terdekat ya, tolong seperti itu. Ya, tapi saya pikir nggak usah lagi juga menciptakan karma buruk, ya udah langsung aja hapus seperti itu. Ya, seandainya pun buat saya kalau itu benar-benar, ya udah tidak masalah. Toh saya juga nggak ini kok nggak istilah kata apa ya, nggak pingin lah ya hal-hal yang demikian yang bisa diperoleh dengan hal yang begitu gampang ya. Saya punya pandangan kalau sesuatu yang itu sangat gampang itu belum tentu akan gampang dengan begitu gampang jatuh kepada kita lah sebenarnya seperti itu. Oke, next. Oke ya, sampai di sini ya Sun Tzu kanan ya. Jadi Sun Tzu cerita di atas ya, kalau saya lihat dua cerita di atas ini adalah benar-benar melambangkan noda batin manusia. Ya, kalau kita lihat yang pertama itu ya benar-benar melambangkan ketamakan. Nah, yang kedua ini adalah melambangkan ke kan harusnya kebencian dan kebodohan, tapi ini kan dari kebodohan dulu ya. Dari kebodohan dulu ya kan dari adanya ilusi ya, kemudian lalu timbullah kebencian, ada berantem seperti itu. Ya, kadang kita lupa ya bahwa sebenarnya ini adalah semua yang ada di kita ini kan adalah ilusi kehidupan ya. Kemudian dikatakan, saya ingat ya Mas benar bilang tubuh kita ini kita tidak memiliki hak atas tubuh ini, tapi kita hanya memiliki hak pakai. Ya, makanya karena kita memiliki hak pakai, harusnya kita pakailah dengan dengan agar bermanfaat ya, agar bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Ya, saat meninggal kita tidak bawa harta, ya kita tidak bawa pasangan hidup kita ataupun anak kita. Lalu kenapa kita harus terus-menerus mencari dan menumpuk mencari sih saya pikir sih tidak masalah ya, karena kan ya kita hidup yaitu kita mesti realistis juga gitu loh. Tapi ini yang dimaksudkan adalah tamak. Ya, kebutuhan dan keinginan kan agak beda. Nah, keinginan yang terlalu berlebihan itu sudah menuju ke arah ketamakan.
Ya, sama seperti yang cerita orang tua tadi kan, hanya lahannya sudah begitu banyak, pengen lagi lahannya. Padahal sebenarnya dia hanya butuh 1 kali 2 ya, benar nggak Sung C? Nah, hanya butuh lubang lubang 1 kali 2 ya. Kenapa? Tapi kenapa dia harus begitu tamak untuk sampai sedemikian besar gitu loh, ya kan? Nah, saya di cerita ini saya jadi inget ya cerita ada saya lupa ya kalau nggak salah judulnya Anjing yang Menjaga Harta ya kalau nggak salah ya. Nah di situ kan ada apa ya ada dikisahkan itu kalau nggak salah eh, di mana seorang itu ya orang kaya yang begitu melekat akan hartanya ya akhirnya terlahir menjadi itu anjing kan dan apa ya dan selalu menjaga kan menjaga hartanya gitu yang sampai di mana saya itu baru ketemu Sang Buddha lalu Sang Buddha menasehati ya kan ada ya kalau Sun Tzu yang masih ingat ya. Nah sekarang kalau kita pikir ya Sun Tzu yang jadi apakah kita juga apa ya kita juga maksudnya mau seperti kondisi demikian ya hidup dengan penuh kerisauan akan akan harta kita ya kemudian kehidupan yang akan datang mungkin juga apakah bisa jadi terlahir kembali di seperti yang itu ya di dunia hewan ya yang seperti anjing yang menjaga harta tersebut. Apakah kita yang ini kita harapkan Suci? Ya kan saya pikir tolak ukur kebahagiaan itu bukannya dari segi materi ya. Bahkan kalau justru menurut saya orang yang apa ya orang yang berkecukupan ya, sorry ya. Jadi bukan berarti orang yang kekurangan juga sih. Kalau kekurangan juga memang ya tentu harus mencari ya. Tapi kalau orang yang sudah berkecukupan, ya kan, harusnya itu kita dengan bisa berpuas diri itu tentu kita akan bisa bahagia. Ya, saya ingat juga waktu itu pernah pas 1 kali naik taksi ke bandara. Jadi waktu itu ya sambil ngobrol ya bapaknya juga supirnya juga suka bercanda ya. Dan dia dia sampai bilang gini, ya kan, Pak, saya kalau siang capek ya udah, saya kan tanya, wah berapa lama ya tariknya ya, kok pagi-pagi Bapak udah keluar gitu loh. Dia bilang, ya, eh, ya mereka tidak masalah karena kalau mereka capek mereka tinggal tidur aja di pinggir jalan, ya kan, tinggal buka kaca tidur. Nah, coba kalau kita pikir, kita bisa nggak demikian Sung Suce? Ya kan, nggak bisa gitu loh. Dan Bapak juga bilang, ya kan, saya yakin Bapak juga nggak bisa, dia bilang gitu loh. Ya, jadi makanya dan bahkan juga banyak ya cerita-cerita dari teman dan yang kemarin juga ada beberapa kita saksikan juga ya punya harta banyak, tapi akhirnya ya kemarin ada ketemu juga satu satu ya dia punya harta banyak tanahnya banyak sekali bahkan waktu ketemu sama itu ya sama asistennya asistennya cerita ini tanah bapak ada 15 tempat ya. Dan itu tanahnya bukan kecil-kecil, Sung Seci, bukan hitungan 1.000 2.000 meter ya, itu hitungan hektar semua. Itu ada 15 tanah ya, tapi yang baru ketemu itu baru 5 katanya. Ya 10 nggak lagi dicari. Artinya dia beli sesuatu itu ya udah beli aja beli, tapi nggak tahu ini ada di mana gitu seperti itu, ya kan? Tapi apa yang terjadi Sung Seci? Artinya dia sempat kan waktu itu mau menyumbangkan tanahnya ke Seci ya, tapi saya nggak tahu sampai sekarang jadi apa nggak karena saya sih waktu itu hanya ikut mendampingi Sesiung Ayau aja waktu itu ya. Itu sampai dia mau sumbangkan lahannya di Cianjur itu kalau nggak salah 9 hektar. Kemudian di Kerawang kalau nggak salah 3 hektar gitu loh. Nah kenapa? Ya kan dan dia punya gudang kalau nggak salah waktu itu yang luasan gudangnya itu 27 kali 65 ada 7 bayangin aja sehebat apa gitu loh ya kan dan sekaya apa orangnya padahal orangnya sederhana kalau kita lihat tuh benar-benar seperti orang biasa aja gitu loh sebenarnya ya tapi ya itulah hidup bisa sederhana tapi ya itu mempunyai nah kenapa waktu itu ditanya mau sumbang ya itu karena dia takut ya dia takut hartanya ini apa ya karena gini dia itu walaupun dia banyak menghasilkan begitu banyak akhirnya dia dibatasi oleh anaknya
dibatasi oleh anaknya itu dia hanya dikasih tiap bulan itu hanya dikasih jatah gaji berapa ratus juta buat gaji karyawan, udah seperti itu. Jadi karena mungkin dia buat apa ya buat PT untuk anaknya dijadikan direktur, direktur, direktur sebagainya ya. Akhirnya dia sendiri hartanya keambil semua gitu loh. Nah, bayangkan ya, jadi Siung Suce. Jadi dalam artian eh, memiliki banyak itu juga bukan suatu hal yang baik juga. Too much is no good, ya kan? Maksudnya ada bilang kan semakin tinggi keinginan maka semakin menderita dirasakan, ya kan? Jadi kenapa? Karena kita semakin banyak tentu kita semakin risau kan. Kalau nggak ada kita tentu nggak risau. Contoh yang kita makanya saya sampai sekarang mobil saya sih udah hampir 2012 berarti 12 tahun saya nggak pernah mau tukar-tukar. Ya kan? Kenapa? Pakai aja, saya nggak ada beban gitu loh. Karena saya juga kadang agak sedikit merasa, waduh kalau nanti mobil baru, ya kan nanti kalau lecet sakit hati. Ya mendingan daripada gitu ya nggak usah aja gitu. Toh mobil masih bisa dipakai, pakai aja gitu loh. Nyaman kok. Tinggal saya eh, bagusin joknya, ya kan? Misalnya bagusin joknya, kemudian alarm yang apa perbaiki, ya kan AC-nya agak bermasalah, perbaiki, udah selesai. Nyaman gitu seperti itu. Oke, Xiong Sece. Nah ya, seperti biasa kita masuk ke apa sharing ya. Di sini ada yang mau sharing nggak, Xiong Sece? Sesiung Jangka Wijaya, oke Sesiung. Nah ini luar biasa ya. Yang udah capek-capek 2 hari tapi masih tetap semangat buat Simpasing nih. Tapi saya juga ada dengar ya. Ini beberapa beberapa heci juga ini lagi ada kegiatan nih. Tangerang pembagian apa kupon paket Lebaran tuh sampai 3 titik ya. Kemudian terus saya lihat juga ada beberapa heci di Jakarta juga sibuk ya membagi. Saya dengar juga daerah juga sama. Oke, jadi ya inilah luar biasanya ya insan suci ya. Di saat hari libur, hari nyepi yang harusnya itu benar-benar menenangkan diri, tenang, tapi malah berbuat untuk apa orang lain seperti itu. Oke, Sesiung, silakan Sesiung. Aduh, Siung, saya mah biasa-biasa aja, Siung. Ya, ah, itu yang lebih luar biasa itu. Habis training, bagi kupon kutu buset. Itu kan capek bener. Itu Hmm, mereka lebih biasa. Saya mah cuma tukang kowar aja di sini. Kebetulan ada juga agenda tersendiri juga ya, actually. Tapi ya, biar bagaimanapun juga ya, Susiung juga hebat juga lah ya. Kemarin garang sekali loh bawa materi loh. Garang loh. Garang gimana? Biasa Nah, aja, Siung. garang. Tapi sekarang ya aku ngerti lah ya, tetap mau bantu si pasien walaupun juga rada-rada ngantuk. Jangan lupa nanti kalau ada kesempatan istirahat, istirahat optimal ya, Siung. Wah, sibuk, Siung. Habis ini besok mau bawa beberapa relawan keliling depo. Ayo. Rabu udah mesti keluar kota lagi. Aduh, Balik Rabu Kamis urusin usaha juga. Jumat karena ada ponakan merit jadi mesti balik. Harusnya biasanya 3 hari. ah, jaga Jumat, kesehatan. Jaga. Sabtu mungkin agak kosong. Minggu udah ke Peneng lagi. So, ada mau konsul dokter lagi. Ya, udah, yang penting istirahat ya atur-atur istirahat ya. Oke, Ya, kan lanjut. great great. Oke lah, kanan sang Kaiser dan kanan Sesiong Sejemen yang ada di sini ya. Ya, bicara tentang ketamakan dan hemat ini, ya, saya bicara tentang hemat ya. Hemat ya. Kalau ketamakan terlalu banyak itu bahasannya itu udah 1001 malam tuh. Wah, ini saya cerita sedikit agak lain ya. Bukan film agak lain ya. Hmm, lagi booming ya. Iya, iya agak lain. Ya, bicara tentang ketamakan itu yaitu motivasi ya. Boleh nggak ya saya share tentang foto kegiatan sesiung di Borobudur, boleh nggak? Izin ke host aja. Kan saya moderator sih. Oh iya, Boleh sih, saya rasa nggak ada masalah. Yang penting ada ini ya, ada maknanya sih ya.
Oke, maknanya ya. Boleh ya, ya. nggak apa-apa. Saya titip dulu di ini kalau apa. Nggak, sebenarnya ini ada cerita yang cukup menarik dari berita ini ya. Ini ada kaitannya tentang mengurangi ketamakan. Saya share di chat aja deh kalau gitu ya. Share di chat aja. Biar jangan mengganggu. Eh, apa ya? Bentar ya, saya coba minta izin dulu ya. Boleh share. Oke, nah sambil saya share kayak gini ya. Saya melihat foto Sesyung Joni sama foto Sesyung Pokla itu kalau nggak salah 13 tahun lalu itu di Candi Borobudur. Kalau lihat dari foto ini, apa ya, dengar-dengar sih katanya ya dari Facebooknya Joni Sesyung ini, apa ya, bantu bersihin sampah di sekitar Borobudur bersama dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa. Mahasiswa dan mahasiswi ya. Ada ada mahasiswa dan mahasiswi dalam rangka perayaan Waisak ya, karena kan Waisak kan rame-ramenya. Nah, dari sisi mahasiswa dulu. Ya, pada saat misalkan menjadi mahasiswa, yang namanya mahasiswa, yang mau gratis. Kalau yang namanya maunya gratis, itu apa ya? Apa? Yang namanya mau gratis itu yang namanya mau gratis itu adalah hal yang lumrah karena mau hemat ya, biaya pengeluaran karena biaya dikirim duit. Nah, kanan yang namanya mau gratis ini ya, saya bahas yang bagian ini ya. Yang namanya mahasiswa ini ya namanya juga pasti mau gratis, ya pasti mau hemat, apalagi ke Borobudur naik bus karena disponsori, ya udah hajar aja, hajar aja di situ lah ya, transport gratis seperti itu sambil menggarap ladang berkah ya. Dengan kata lain, sewaktu saya menjadi mahasiswa kayak misalkan disuruh ke Borobudur, ya ada yang ngesponsorin, ya apa ya, ada yang ngesponsorin, ya udah sikat aja, apalagi mahasiswa langsung sikat aja, lumayan dapat makan gratis, lumayan bisa hemat sambil menggarap ladang berkah. Seperti itu ya, ladang berkahnya itu bersih-bersih Candi Borobudur, istilahnya jadi tukang sampah. Sorry ya, pinjam istilah. Nah, ini saya lihat ada Hokle Sesiong, ada Joni Sesiong, ya juga ke sana juga. Nah, ke sana juga dari Jakarta, driving ke Borobudur, waktu itu nggak ada jalan tol, betapa jauhnya waktu itu. Nah, disinilah menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin melebar ya. Nah, kan setahu saya dan sepengalaman saya, sewaktu sosialisasi relawan Seci, di awal sudah ngomong, tidak ada yang namanya biaya operasional. Kemana-mana keluar duit sendiri. Ya, walaupun juga ada patungan juga ya. Intinya tidak mengganggu dana operasional ya. Disumbangkan cepet-ceng buat amal. Jadi kalau kesananya bensin keluar sendiri. Ya, saya sangat salut ya kepada Sesiong Secemon yang mungkin udah rela istilahnya keluar duit bensin lah ya, kan belum ada mobil listrik, keluar duit bensin untuk apa, keluar duit bensin untuk menggarap ladang berkah ini ya, Candi Borobudur, walaupun jadi tukang bersih-bersih. Itu yang pertama. Atau bisa saja melebar. Ya, kemarin trending saya salut ya, kebanyakan relawan luar kota, apalagi Medan. Saya kebayang cuma satu aja, Medan Jakarta. Medan Jakarta itu PP 3 hari 2 malam itu udah keluar ya 3 juta. Ini kan bagi saya ini duit saya ini lumayan juga loh ya. Kok bisa ya pada mau ya istilahnya keluar duit 3 juta untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan ego ini ya? Saya mau aja, nggak apa-apa keluarin 3 juta, nggak apa-apa itu dipikir-pikir seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, ya kan pakai pesawat, kalau misalkan udah
beli tiket ini, udah keluar beli tiket, kebetulan kartu kreditnya kartu kredit Dewa. Kartu kredit Dewa ya. Saya sebut aja World atau Signature atau Infinite. Nah, kan dengan kartu kredit ini pas di bandara ini ada airport istilahnya ada airport lounge dikasih gratis ya pas berseragam. Boleh nggak masuk seperti itu kalau pas lagi berseragam? Kalau misalkan boleh, tentu pasti yang boleh dimakan adalah makanan vegetarian. Makanan vegetarian itu yang gimana? Ya paling salad, paling roti, paling kopi, paling buah itu tentunya. Tapi menjadi perdebatan di sana itu ada mie instan. Mie instan rasa kaldu ayam, mereknya lumayan populer. Ya, ada yang mie kaldu ayam, ada yang mie goreng. Maaf ya, saya nggak sebut merek ya. Nanti takut disomasi. Itu sebenarnya kalau pas lagi berseragam boleh nggak makan mie instan tersebut? Itu sih. Ya, jadi dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana ya? Kalau mahasiswa oke lah ya. Tapi kalau sudah kerja, sudah apa? Bagaimana cara membagikan rasa rela? Ya udahlah, nggak apa-apa. Keluar duit seperti itu. Ya, apalagi kita sebagai relawan suci, ya keluar duit. Ya itu kan juga pelatihan diri juga ya. Yang kedua, soal bandara tadi. Kalau dapat lounge, boleh nggak makan mie instan tersebut? Seperti itu. Oke, dua pertanyaan itu aja. Kanan. Kanan ya, Seseng ya. Oke. Jadi ini foto tadi itu sih itu ya sebenarnya foto itu adalah mungkin saya cerita sedikit ya. Saat itu adalah di mana ya dari Walubi itu melalui stasiun Hongqin ya apa ya mengajak insan suci untuk terlibat dalam acara Waisak waktu itu. Ini acara Waisak sih sebenarnya. Ya, nah kita tahu ya. Jadi karena Waisak itu pasti berkumpul ya. Itu banyak umat Buddhis ataupun banyak orang di situ. Nah, tentu di situ kan banyak sampah juga, ya kan. Nah, jadi itulah tujuan kita lebih ke arah sana. Lalu eh, tugas kita bukan hanya itu, Siung. Jadi kita juga memberikan minum. Kan mereka kan ada kan apa istilah kata itu kan apa sih yang namanya dari mendut ke apa ya? Apa sih jalan ya? Duh, sebutannya apa sih? Itu Tudong. kalau Tudong kan bukannya dari yang jauh ya, Thailand ke ini ya. Termasuk juga sih. Tudong juga termasuk sih. Jalan Pradaksina atau Tudong ya? Bu, eh Pradaksina sih Saya keliling ya. dia kalau nggak salah waktu itu berapa langkah ya? Ada sih sebenarnya itu dari Mendut ke sana ya. Ada, tapi waktu itu sih jalan, saya pernah ikut sih, tapi sebelum ini ya hanya jalan lah waktu itu ya. Oke, nah itu kan di suat kan eh, Borobudur saat itu belum seperti sekarang yang sudah di apa ya, sudah direhab ya. Dulu kan sangat panas ya. Jadi nah di situ kita memberikan mereka air minum juga. Begitu mereka nyampe sampai di gerbangnya, kita sudah membagi berapa titik ya kita memberikan mereka minum seperti itu sih. Ya dan itu juga seingat saya waktu itu kita tidak memakai botol ya kita memberikan mereka kita siapkan itu gelas ya jadi kasih mereka minum gitu dan mereka kan minum langsung sambil jalan ini sambil jalan gitu kan. Lalu ya mereka ada sampah ya kita minta masukin ya. Nah setelah itu kita keliling juga ke apa ke area sana kita pungutin sampah-sampah yang ada gitu loh. Nah ini memang kita kita eh, kita teladan master kan adalah salah satu ada kemandirian. Nah kita pergi ini juga waktu itu kalau nggak salah sih 3 mobil ya. 3 mobil di sini ada dulu ada Sesiung Suherman tapi di sini nggak kayak foto ya ada kalau dari barat ya ada Sesiung Leo ada Sesiung Darwin ya Sesiung Salim. Nah kita kita satu mobil 7 orang waktu itu ya kita 7 orang. Ya, ini orangnya lebih sih sebenarnya. Ini banyak yang apa yang tidak ada dalam foto ya. Nah, jadi waktu itu di situ ya kita bawa mobil sendiri gitu loh. Kemudian ya kita hotel ya kita sendiri juga lah ya. Sewa berapa kita bagi gitu. Seperti itu sih. Ya. Nah, kemudian inilah sebenarnya Sesiung Sece ya. Makanya jujur ya, coba kalau kita renung kembali Sesiung Sece. Enggak, saya benar-benar coba saya ajak Sesiung Sece merenungkan kembali ya. Kok orang suci mau ya?
Ya, mau itu dalam artian kata gini loh, eh, s- apa sudah mau keluar tenaga, ya kan, harus mengeluarkan biaya sendiri, ya kan. Nah, udah apa tenaga dan harus biaya sendiri, bahkan harus nguras pikiran lagi. Wah, ini mau ngatur gimana gimana gimana. Kok mau ya? Dan kok happy gitu, ya. Kan ada yang udah istilah kata ada yang udah sekali udah kapok atau nggak mulai, tapi ada kan yang berkali-kali ya. Nah, kenapa ya kok mau ya? Nah, inilah yang mungkin ya, saya nggak tahu apakah eh, apakah sebenarnya sih yang menggerakkan kita itu apa sih sebenarnya Sing Sece gitu loh. Tapi saya yakin ya sebenarnya, nah inilah eh, kita ini semua itu adalah cinta kasih ya kalau menurut saya ya, itulah yang menggerakkan hati kita sebenarnya gitu loh. Ya, karena kalau kita nggak punya cinta kasih ya tentu kita akan susah gitu loh. Kita nggak akan peduli, ya kan? Kayak ya seperti yang tadi lah, hari ini hari libur nyepi, kenapa mesti kepo-kepo bagiin beras ke orang lain? Bed, bukannya malah kadang apa relawan kan nggak semua juga kaya, ada juga yang pas-pasan ya. Kenapa nggak bagi saya sendiri aja ya? Kok malah bagi-bagi orang lain? Ya, nah itulah makanya ya cobalah kita renungkan kenapa Siung Sece, kenapa kita ada di Seci, gitu loh. Ya, tapi kembali lagi yang seperti saya mau juga ingatkan kepada Siung Sece, kita ke Seci ini kan adalah untuk menjadi lebih baik, ya. Mungkin pada dasar awalnya kita mau ke Seci adalah untuk mau melakukan kebajikan, ya kan berbuat untuk orang banyak, ya kan atau untuk semua makhluk dan sebagainya. Tapi setelah itu kita harus mulai masuk ke tahap ya di Seci ini adalah tempat pelatihan diri. Tujuannya apa? Agar tujuan kita ini kualitas hidup kita ini jadi lebih baik gitu loh. Ya, yang mungkin dulu kita punya pandangan lebih sempit, sekarang kita bisa jadi lebih terbuka. Yang dulu mungkin suka dendam, kita sudah mulai mengurangi ya kan atau kalau perlu menghilangkan sekaligus ya kan. Nah, inilah tujuan-tujuan makanya kenapa Dharma itu sangat penting gitu loh. Kenapa? Karena saya sering bilang kalau kita keseci dengan apa ya, dengan hati yang masih suka apa ya, kadang kayaknya marah-marah maunya nggak happy dan terus terang Sung Sece, rugi. Kita itu gagal. Gagal lah kita sebenarnya jadi insan seci gitu loh. Ya kan? Dan kita itu adalah termasuk orang bodoh kalau begitu. Sorry ya, saya pakai kata bodoh ya. Kenapa Sung Sece? Coba kita pikir, kita sudah habis waktu, kita udah habis tenaga, udah habis pikiran, lalu kita nggak happy gitu loh. Untuk apa kalau begitu? Ya kan? Memang memang benar ya kita kita nggak akan bisa mengharapkan apa ya? Kita tidak bisa mengharapkan semuanya itu sesuai dengan apa keinginan kita kan? Karena itu kan ada dalam salah satu eh, penyebab penderitaan juga kan? Tidak tercapainya keinginan. Nah, lalu apakah semua harus sesuai keinginan kita? Kalau nggak sesuai gimana? Ayo, apakah kita bisa merubah semua orang? Ya kan? Seci kan dengan berbagai tipikal orang kan? Ada yang, sorry ya, ada yang istilah kata hanya bisanya perintah-perintah. Ada yang istilah kata, waduh, bisanya hanya marah-marah. Ada. Nah, saya dulu juga marah-marah ya mungkin. Ya, ada banyak hal, ada hal-hal lain misalnya, ya kan? Ada hanya mau mengambil manfaat keuntungan dari orang lain, ada gitu loh. Tapi itu kan karakter dia, itu kan sifat dia gitu loh. Itu hak dia lah. Lalu kenapa gara-gara hak dia, apa sifat dia, karakter dia, terus kita kok seakan-akan menjedotkan apa ya, menabrakkan kepala kita ke tembok akhirnya, ya kan? Dia kadang marahin kita, udah marah, ya udah dia mungkin udah lupa gitu loh. Kita sampai mikirin itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dendam seperti itu. Apa itu yang dinamakan kehidupan lebih baik, Sung Sece? Iya kan? Ya memang kita ini adalah makhluk awam.
belum tentu kita ini bisa apa ya istilah kata ngomong sih enak lah ya. Kalau saya bahasanya begitu aja. Ngomong mah gampang kan gitu kan. Benar nggak? Belum tentu gampang Sun Tzu. Tapi kan kita bisa berusaha dong. Kita bisa pelan-pelan berusaha berpikir dan ani ya kan. Minimal apa? Yang akan kalau gini ya, hati kita kalau risau siapa yang apa yang akan menderita? Kita loh. Hati kita penuh dendam dan sebagainya, itu sel-sel tidak baik, itu akan sering timbul terus. Makanya maaf nih, kadang penyakit itu kan dikatakan kan, penyakit fisik itu kan 30%, penyakit batin itu 70% kan sebenarnya kan gitu loh. Artinya apa? Kita jadi penyakit sendiri. Nah, beda kalau kita hati kita ada cinta kasih, kita timbul cinta kasih, kita happy terus kita hidupnya. Kalau saya merasa kadang ya eh, dengan kondisi yang sekarang ini, jujur ya, saya kalau diambil hari ini saya juga bersedia sih gitu loh. Karena saya mungkin udah merasakan ya lebih tenang lah ya hidup seperti ini gitu loh. Ya tapi kalau bisa lebih lebih dikasih lagi ya lebih bagus karena bisa berbuat lebih banyak lagi ya seperti itu sih. Gitu. Ya jadi itu. Nah oke kemudian tadi Sesiung apa ya Sesiung ada bilang tadi boleh nggak sih launch gitu. Saya pikir kita juga mesti bijak-bijak diri juga lah ya. Kita ada fasilitas ya kan, lalu kenapa kita tidak pakai gitu loh. Tapi kalau ke launch, ya bukan berarti kita istilah kata apa ya, dalam arti kata, wah kemudian kita timbullah keserakahan. Siung Jangka saya cerita sedikit ya tentang keserakahan di launch ya. Boleh, Karena boleh. saya juga punya launch Siung. Dulu, makanya saya kartu kredit saya ada semua saya habis akhirnya semua saya hilangin semua. Kenapa? Saya nggak mau lagi jadi tukang kredit, pegang kartu kredit tukang kredit. Saya hapus semua, saya tinggal satu kartu kredit eh, yang apa ya, udah hampir saya dari 2019 sampai sekarang saya ada kartu kredit Citibank. Itu saya nggak hapus, kenapa? Karena saya ambil fasilitas loan-nya, karena saya kan sering Surabaya ya, seperti itu, gitu loh. Nah, tapi akhirnya sekarang Citibank hampir tutup, akhirnya ya itu poin saya sampai 400.000 lebih aja eh, nggak apa-apa lah kalau merek kan memang benar kan iya sekarang UOB ya itu sampai poin saya padahal dibilang dia hanya bayar-bayar seperti ya kayak bayar jumlah bayar apa bayar jum kemudian bayar kayak seperti asuransi dan sebagainya sih bukan saya buat buat apa ya saya nggak pernah kartu kredit itu saya taruh di laci nggak pernah saya pakai gitu loh ya kan nah sekarang ya kalau dulu kan waktu masih di Luz kan mesti tunjukin. Nah, habis itu waktu itu udah nggak ada lagi kerjasama ya udah waduh tinggal bayar tahunan aja ya. Ujung-ujung juga ngajukan apa penghapusan. Nah, ada satu ketamakan saya waktu itu apa? Begitu masuk saya ngebayangin, waduh ada bubur Manado, ada ini, ada itu, ada apa gorengan ini. Makan, habis makan apa yang terjadi Sesiung? Sakit perut di pesawat. Nah, itulah ketamakan, Jung. Ya kan? Dari keinginan timbul ketamakan, ketamakan dari mulut kan. Aduh, akhirnya ujung-ujungnya itulah menderita. Jadi makanya habis itu saya merasa, ah enggak lah, kalaupun ada, saya hanya di situ buat santai aja. Karena kan ya santai aja lah ya. Jadi kadang mau kerjaan apa juga masih bisa lebih santai. Ya minum oke lah, ya kan itu. Ya jadi fasilitas ada kalau kita nggak pakai itu malah kita bukan bijak ya sebenarnya ya. Oke. Lalu tentang yang mie instan kayaknya nggak ada ya. Saya nggak pernah, yang saya masuk nggak pernah ada ketemu yang mie instan. Tapi saya pikir yang penting kita baca ingredients-nya ya. Sebenarnya ingredients-nya itu apa sih sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya ada mengandung oh ini kaldu ayam ya kita jangan gitu loh ya kan. Saya pikirnya seperti itulah ya. Memang sih sebenarnya kan ke- kan ada makanan lain kan kenapa kita harus ke situ kan ada juga misalnya dia ada kayak mie rebus yang biasanya mie basah gitu nah kenapa kita harus ke itu ya kan nah kalau maupun ke itu ya udah kita minta apa bumbunya tidak pakai kalau kita hanya mau mie-nya dengan yang lain-lainnya ya seperti itu sih jadi saya pikir kembali lagi lah ya kita kita bijak lah ya maksudnya ya nah kebenaran tadi kan pertanyaannya kita mau makan itu karena apa karena kan
niat kan. Ini sudah niat nih. Hauce nih. Iya kan? Seperti saya detok di Thailand. Kemarin teman-teman pada beli. Saya ledekin. Nih, kalau mau beli ini bagus nih, terkenal nih di Indonesia. Apa tuh kata istri? Indomie. Waduh, dia bilang. Malah masa beli Indomie bawa pulang gitu. Jadi jadi inilah karena ketamakan apa ya? Ketamakan orang untuk makanan ya. Padahal sebenarnya kan kita bisa makan secukupnya ya. Yang tadi saya bilang gitu loh. Di sini ada ya katanya di apa ya di KNO ada Cengkareng. Saya kebetulan nggak pernah masuk di Lunsana sih sama Cengkareng. Mungkin nggak ada kerjasama ya. Nah, tapi ya itulah yang saya pikir ya. Pertama, kalau ingredients ada atau kandungannya ada yang mengandung apa itu ya sebaiknya jangan lah ya seperti itu sih. Kalau mau, nah saya saranin Cium kalau memang memang pas hobi misalnya, aduh saya nanti ada niat nih kalau mau ke Lons itu makan mie apa ya sesuai mampir aja lah ke toko vegetarian beli satu bungkus sampai sono tolong dong masakin udah gitu aja ya. Oke gitu aja Cium ya karena ya ya. Boleh saya tanya satu lagi nggak, Sesyum, bicara tentang kartu kredit? Aduh, ya udah, oke, jangan banyak ya, oke ya. Nah, ini pertanyaan simpel saja. Kalau misalnya ada seseorang mau dilantik ke komite kan ke Taiwan, ya mungkin boleh nggak seperti ini atau mungkin ya pelatihan seperti kemarin ya, mungkin istilahnya lewat sekretariat seperti itu. Boleh nggak seperti ini? Saya cuma tanya, lu pakai pesawat apa? Jam berapa? Maskapai apa? Saya beli sendiri, tapi saya manfaatin poin dari kartu kredit. Boleh nggak? Kayak gitu. Jadi nggak bayar pakai duit, tapi bayarnya pakai poin kartu kredit. Boleh nggak? Oke, kalau kita ini ceritanya kalau misalnya keluar kemana nih, Syung? Misalnya anggap ya, misalnya Mana aja lah ya, baik itu ke penerbangan. luar negeri ataupun dalam negeri lah misalnya ya. Saya pikir gini, sebenarnya kalau kita itu kita urus melalui sekretariat, sebenarnya kan pertama kan adalah lebih gampang ya sebenarnya ya. Jadi kan lebih gampang dikoordinir, itu sebenarnya tujuannya gitu loh. Tapi kalau mau memanfaatkan kartu kredit, nah saya pikir kembali lagi yang penting kita apa konsekuensinya aja sih gitu loh. Konsekuensinya adalah berarti kita tidak diurus. Sama ya seperti kita di Taiwan ya. Seperti kita di Taiwan ya. Kalau kita mau beli sendiri juga dipersilakan, tidak masalah gitu loh. Tapi kita pertama kita mesti harus milih waktu yang sama pesawatnya. Kenapa? Karena kan di sana kan kita dijemput, ya kan? Nggak mungkin dong rombongan udah pergi, tolong ya saya 2 jam lagi baru tiba, tolong kirim orang jemput. Ya nggak bisa seperti itu ya. Kasian dong orang seperti itu. Kita nggak boleh ego, ya. Kita kalau memang mau belilah waktu yang sama dan karena kita juga mesti lapor kepada sekretariat juga gitu loh. Kenapa? Karena kan bukan hanya pesawat. Nanti kalau kayak di Taiwan dari Taipei kalau dia mau ke Hualien kan mesti beli tiket juga. Nanti giran urus sendiri ternyata malah nggak kebeli, ketinggalan, Arya marah-marah sendiri lagi. Ya kan bahwa nggak mau diurusin, padahal sendiri kan yang mau diurusin tidak mau seperti itu kan gitu loh. Jadi kita mesti ada laporan juga ya kita akan seperti apa itu satu ya. Nah kalau mau mandiri ya seperti itu. Tapi kalau saya pikir ya kalau hanya dapat poin nggak terlalu banyak ya biarinlah kita apa toh juga kita uang besarnya aja kita sudah keluar masa ini hal-hal yang kecil juga kita nggak mau ada kebersamaan seperti itu gitu loh ya kan. Nah, biasanya kalau pas pergi kalau yang setahu saya pergi dan pulang ya, pergi dan pulang itu haruslah dalam rombongan. Tapi kalau pulangnya sudah beda, biasanya di Jakarta mereka nggak mau ngurus. Jadi biar kita sendiri yang urus karena kenapa? Kita mesti maklumin ya Sun Sece ya. Begitu banyak itu seperti kita Jakarta kadang bisa pergi bisa 100 orang lebih bahkan hampir 200 ya. Kasian mereka loh. Saya pernah dapat curhat dan pernah lihat cara kerja mereka kasihan. Ya, pernah ketemu ada satu Sece ya. Bahkan dia
udah minta tolong digantikan jadwal penerbangannya, udah diganti. Besok ganti lagi, dibikinkan lagi masih sabar, besok ganti lagi. Aduh, saya bilang kalian sabar banget kalau kita juga kan. Nah inilah, jadi kita mungkin kalau yang dia diri sendiri dia akan merasa, masa sih gua hanya tolong buatin saya punya nggak bisa. Betul, you sendiri. Tapi kalau yang semua begitu atau 10 orang aja begitu udah mabuk kan gitu loh. Intinya kita tidak boleh ego lah, Siung Sece. Ya kita di Seci benar-benar kita melatih diri benar-benar gitu loh. Jangan ada ego dan ada ini gitu. Ya, Siung. Jadi kalau misalnya mau pakai poin, saya yakin juga boleh. Apa mau beli sendiri juga boleh, tapi pilihlah penerbangan yang sama. Ya, pilihlah penerbangan yang sama dengan waktu yang sama, ya agar gampang ya memudahkan juga. Walaupun nanti ya cek ini ya cekin sendiri juga gitu loh nanti seperti itu ya. Oke, Kanan ya, Sesiung ya. Nah, ini ada Sece Jenny Suryanti ya. Oke, Sece, silakan, Ce. Chào anh, Sesen Johnny. Apaan, Ce? Và buat sesiang semuanya ya. Menjawab yang tadi Sesiang Johnny katakan, apa sih yang membuat kita tuh gimana ya senang diseci gitu? Maksudnya tuh, padahal kan pasti diseci bukannya hal yang gampang gitu ya. Kalau saya jawab sih kayak senang saja, maksudnya kalau kita bisa membantu orang, melihat orang senang, melihat orang bahagia. Nah, itu di atas segala-galanya sih. Jadi, kalau saya masuk suci ya itu karena saya ingin belajar, ingin membantu orang, itu niat awal saya. Kalau misalnya ya naik jenjang atau naik apa-apa ya, itu hanya bonus sampingan lah ya, tidak mengejar itu. Karena kadang-kadang bukan tidak mengejar juga sih, ada juga sempat terpengaruh atau apa ya, kayak itu kayak, tapi kayaknya niat awal kita tuh bukan ke arah itu lagi. Jadi kadang selalu saya itu, kenapa kayak gini? Kembali lagi ke niat awal. Berarti bukan itu niat awal saya. Jadi tidak mengejar itu. Hanya maksudnya senang ingin belajar karena banyak hal yang bisa saya dapatkan di sini untuk menjadi diri lebih baik lagi. Itu saja Susyang. Kan? Iya, Kanan ya, Sece ya. Nah, inilah. Jadi kalau kita pikir balik ya, begitu melihat orang senang bahagia, apa yang kita dapatkan? Sece Jenny, apa yang kita dapatkan? Kayak hati kita tuh senang juga gitu. Gak bisa Iya, dibeli uang tuh, perasaan itu gak bisa. betul. Artinya ya, Ce, artinya berarti sebenarnya kita menolong orang berarti membantu diri kita sendiri kan? Benar nggak, Ce, sebenarnya? Iya kan? Nah, Iya, itulah makanya. Jadi, tapi kita kita mau membuat orang bahagia, tentu diri kita juga harus bahagia. Ya, ah, nah makanya untuk diri kita bahagia, kita juga harus ya mengesampingkan kerisauan-kerisauan diri ya. ya betul. Mungkin, oh, jujur gini, kadang kan di Suci kan pasti ada masalah lah ya. Bohong kalau bilang nggak ada masalah gitu loh. Pasti ada lah singgungan dan sebagainya gitu loh. Tapi kita mesti membedakan ya, ini urusan ya, bukan masalah pribadi, jangan dicampuri gitu loh. Oh Iya, ini karena kita nggak sependapat, oke kita boleh duduk bersama, ya kan kita evaluasi cari apa yang kurang benar dan sebagainya sama-sama. Habis itu kita clearkan. Ya iya, jangan lagi, wah ini apa orang ini saya nggak suka. Kita nggak boleh seperti itu, saja. Pisahkan masalah dengan personal seperti itu. Nah kalau dengan demikian, ya kita nanti juga akan lama-lama kita juga akan bisa menjalin jodoh baik dengan banyak orang akhirnya gitu loh. Ya, hmm, nah yang awalnya mungkin, karena kan gini, kalau bicara jalinan jodoh ya, belum tentu semua orang apa ya bisa berjodoh dengan kita. Ya, karena coba ada nggak sesungguhnya yang merasa ya, misalnya dalam 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 baik itu dalam kegiatan ya, ataupun dalam relawan lah ya. Kok kadang kita melihat, waduh orang ini kayaknya enak bener nih, gitu loh. Wah kalau dia ngomong apa kayaknya, waduh pengen kali dengarkan gitu kan. Atau misalnya, wah orang ini pokoknya enak lah gitu. Tapi ada juga kadang merasa, aduh kayaknya
orang ini mendingan saya malas lah kalau ketemu dia. Ada nggak? Coba pikir. Nah, padahal sebenarnya Pak, itu karena kan mungkin kehidupan lalu kita ini ada jalinan jodoh yang baik dan mungkin yang tidak baik seperti itu gitu loh. Nah, tapi di seci inilah tujuan kita belajar merubah jalinan jodoh yang buruk menjadi lebih baik, ya. Nah, inilah mungkin buat Sun Sece yang sorry ya, yang mungkin yang baru dan sebagainya harus punya pandangan bahwa ya saya ke Seci adalah demi diri saya sebenarnya gitu loh. Ya kan, saya ke Seci adalah ikut master. Saya teladan master seperti itu. Dharma-dharma master kan banyak sebenarnya buat kita, kan bekal kita. Itulah yang harusnya kita pakai gitu, Sun Seci. Ya, jangan sampai saya kecewa sama Seci. Padahal yang bermasalah sama orang, yang kecewanya sama Seci. Kan aneh kan sebenarnya gitu loh. Seci nggak ada salah apa-apa kan gitu loh. Tapi kenapa kok sampai ini gitu loh? Ya kan? Ya, kondisi ini juga saya alamin. Dulu saya juga alamin waktu zaman-zaman dulu ya. Aduh, kok nggak adil ya? Waduh, kok nggak setara gini 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 dan merasa saya paling benar seperti itu gitu loh. Ya kan? Nah, sampai sampai ada satu kali jujur ya, pernah juga sampai ada keinginan mau keluar malah gitu loh. Nah, lalu kebetulan saya dapat apa ya, karena mitra yang baik ya, ada satu sece yang dia sangat benar-benar pembimbing saya. Dia ngomong, ya kan, yang membuat kita apa, yang membuat kita marah itu kan bukan master kan, ya kan? Lalu kenapa kita harus gara-gara orang tersebut kita malah kecewa diri gitu loh, ya kan? Master nggak berbuat salah pada kita kan? Itu, wah di situ saya merenung sampai saya menangis. Saya pikir, iya, ya itulah. Nah, di situlah saya nggak pernah lagi apa, nggak pernah lagi akan terucap bahwa saya akan meninggalkan Seci seperti itu gitu loh. Ya, apapun ya udah kalau ada sesuatu yang kurang happy, ada kurang ini ya kadang ya saya introspeksi diri aja, bukan mencari wah dia kenapa sih kok lu yang apa kenapa sih kamu yang apa permasalahin apa dia nggak bener mas saya mau cari kesalahan dia enggak gitu loh. Introspeksi diri sendiri aja gitu loh. Mungkin saya waktu menyampaikannya kurang apa ya, waktu mau menyampaikannya istilah kata mungkin kurang waktu yang tepat gitu loh atau kata-kata saya kurang kurang apa ya kurang pas buat dia dan sebagainya ya saya yang introspeksi aja gitu loh ya karena nih ya Cece ya masih di Jakarta ya Ce ya atau Enggak, sudah pulang? tidak ikut pelatihan Sesyong. Oh iya iya ya oke oke ya tahun depan ikut ya Ce ya ya Habis Cayo ya Cayo semua oke Siong, kelupaan. ya. Istilahnya kirap ya, Siong, dari Mendut ke Oh, yang Pulau jalan Kirap. itu ya. Oke ya, yang tadi itu ya, ya peserta yang kirap. Karena dia Sesiung ya, sampai bantu-bantu sibuk cariin. Nah, inilah luar biasanya. Oke, Kak Sesiung. Ada yang lain lagi yang mau sharing? Siung Sece. Ayo, Siung Sece. Yang kemarin ikut pelatihan, ayo dong. Gimana? Yang kemarin ikut pelatihan atau mau sharing yang itu, sebenarnya kan Siung Sece. Makanya saya kasih gambaran ya. Di sini ada yang ikut pelatihan nggak? Boleh boleh coba. Ada berapa orang yang ikut pelatihan kemarin ya? Memang masih ada ya. Oh terus gimana ya? Suruh resign atau apa nggak bisa ya? Nah di sini ada Alex Lim ya. Nah buat Alex Lim mau sharing nggak sih Sium? Bagus juga nih masukannya juga. Ah, Doa. Sium. Oke, Sesio Alex ada ikut training kemarin. Nggak jadi ikut Sesyong karena ada kerjaan. Jadi Oh, oke oke Palembang oke. aja yang wakili. Iya, iya, oke, oke, iya, Sesiung. Oh, Ini coba boleh sharing juga, bagus juga ini kutipan Sesiung. kalau saya sih jujur kalau di Seci eh, untuk memperbaiki diri aja kan namanya manusia hidup ini kan kalau kita tidak membina diri kapan lagi kita membina. Jangan melihat orang itu muda atau orang itu tua karena itu orang duluan masuk ya kita dengerin aja.
memang sih di komunitas manapun pasti ada perselisihan. Kalau kita mengikuti arus nafsu kita sendiri, kita mungkin bisa nggak betah di seci maupun di vihara maupun di komunitas mana aja. Nah, makanya saya selalu belajar dan bertanya. Belajar artinya itu merendah hati dan juga belajar melepas pelekatan. Karena kan sifat saya ini kan seperti Siung juga kan dulu emosional ya. Dulu jujur saya juga emosional. Nah, bertahap-bertahap lah mungkin untuk belajar mengurangi emosi itu. Nah, dari Master kan sering ngomong, kita belajar jangan melihat atas, tapi melihatlah ke bawah. Banyak yang lebih parah, yang lebih susah dari kita. Terus ikuti arus-arus yang mereka yang sudah menjalankan, ya kita harus ikuti arus. Dan mau apapun, ya kita harus kuanhoi semua yang tim yang di sekitar kita. Itu aja Sesiung kalau saya Sesiung. Iya, oke Sesiung. Wah, bagus sharingnya juga ya. Sesiung, boleh tahu nggak? Sesiung bilang kan tadi merubah yang tadi emosional, merubah apa ya kemarahannya. Boleh kasih gambaran nggak, Siung? Menurut Sesiung sendiri, kira-kira sudah terjadi perubahan berapa persen, Siung, kira-kira? Kalau saya dulu jujur tidak mau mendengar, ego saya kan tinggi nih dulu. Oke. Apa yang mau dibilang itu saya nggak mau dengar, merasa saya diri lebih pintar gitu loh. Nah, jadi semenjak saya banyak belajar juga di Seci sama di Vihara, dulu saya nggak pernah tahu Vihara, nggak pernah tahu isinya, dan Seci juga nggak pernah dengar apapun. Jadi ibarat ya suka-suka aku aja gitu loh. Jadi nah, sampai itu saya dengar, wah berarti saya ini salah berat ini. Sampai sama istri aja saya nggak cocok dulu, suka berantem, suka ribut. Nah, akhirnya ya saya belajar, wah berarti saya dulu ini salah banyak ini, fatal ini. Kalau saya nggak perbaiki, mungkin itu dulu dari segi emosi, jadi usaha saya juga nggak lancar, naik turun, sudah mau naik jatuh lagi, habis lagi dibohong orang. Akhirnya mungkin ya karma ya, langsung karma berjalan ya katanya itu ya. Nah, dari situ saya pelan-pelan saya memperbaiki diri, apa yang saya inginkan tercapai ya, semua anak lah jadi orang lah, 2 anak tuh. Cita-cita saya kan memang sangat tinggi ya. 2 anak sudah lulusan dari Cungpo. Wow, luar biasa, Siung. Ya, itu mungkin satu berkah yang membuat saya berubah ya. Kalau saya tidak berubah, mungkin nggak bisa hari ini sih. Jujur, walaupun maaf ngomong, eh, usaha saya pasang surut dulunya, tapi bisa kontrak rumah ya seharga 10 juta lah setahun. Jadi dulu dari cuma ratusan ribu sampai 10 juta, sekarang sih ya kanan lah, kehidupannya agak meningkat dikit. Itu sih. Iya, iya. Ya, Oke, Sesiung, kanan ya. kanan siang. Nah, inilah bisa dikatakan Buddha ya, Siung Seci ya. Arti kata Buddha kan adalah yang tersadarkan kan, benar nggak? Makanya memang sih saya pikir ya, seiring waktu usia kita bertambah, ya kan, kemudian itulah ya, kita itu harusnya sudah menuju ke arah yang lebih apa ya, lebih bijaksana lah ya. Mungkin kalau kita dulu apa ya, ketidaktahuan dan sebagainya, ya kan. Tapi dengan sudah kita sering mendengar Dharma dan sebagainya, ya tentu harusnya kita sudah mulai berubah, pelan-pelan berubah seperti itu gitu loh. Yang mungkin yang dulu kita hidupnya tidak punya tata krama, melanggar sila dan sebagainya, nah kita mulai pelan-pelan kita rubah seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing Sesiung Seci? Ada Sesiung Seci? Padahal sebenarnya materi kalau yang saya bilang materi
hari ini ya, noda batin itu sebenarnya itu begitu banyak dalam kehidupan kita sih sebenarnya gitu loh. Aha. Boleh saya tambahin lagi, Sio? Tambo dong. Ya, 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 Siung, silakan Siung. Nah, bicara tentang noda batin juga bagaimana ya? Ini juga kita juga tidak istilahnya tidak begitu kaku dan tidak begitu apalah ya, tidak begitu istilahnya tidak begitu. Aduh, aku lupa lagi istilahnya. Terbesit lupa lagi. Ya, contoh soalnya adalah kemarin adalah training ya. Training yaitu kita memaklumi kebijaksanaan orang. Kebijaksanaan orang. Apa itu? Ya, kemarin ya seperti yang dibilang sebelumnya, orang Medan ke Jakarta aja tiket keluar sendiri. Ya, tiket keluar sendiri. Dan juga ya memang sebagian sebelum sebelum selesai training jam 3 udah pada kabur duluan. Ya, orang Medan kebanyakan kabur duluan karena alasan flight jam 6, apalagi juga ke Bandara Soekarno-Hatta, takut macet, jadi ya cepet-cepet lah ke airport. Kira-kira seperti seperti itu ya. Itu juga saya melihat panitia juga akhirnya ya bisa memaklumi adalah salah satu seni kebijaksanaan. Jadi kita nggak kayak semacam, weh lu harus selesai ya sampai jam 4 baru boleh pulang ini, belum penutupan ini. Tapi ya udahlah jam 3 atau jam 4 udah pada kabur. Ya jangan bilang kabur lah ya, udah pada istilahnya tahu lah ya, namanya juga flight, beli tiketnya kan lumayan mahal daripada ketinggalan pesawat nanti keluar kan juga gimana, seperti itu. Dan juga alasan yang kedua juga ini juga saya yang ngalami sendiri juga. Ambil pesawat sore-sore, resiko delay-nya itu tinggi, sampai di sana itu malam loh. Sampai di sana itu malam. Malam banget, jam 11. Bayangin, nggak ada kereta api Sesiung yang langsung tembak ke, tembak pas Imlek ya, pas saya Imlek pulang ke Medan ya. Jam 11 malam keluar dari bandara, udah ambil bagasi kan. Nggak ada kereta api Sesiung. Untung sih diantar oleh paman gua sampai jalan ke sana ya, mungkin karena faktor keamanan, faktor-faktor yang gimana seperti itu, apalagi Kuala Namu ke Medan kan lumayan jauh. Jujur aja bukan bermaksud apa ya, bukan bermaksud menakut-nakuti, ada rasa nggak aman karena kalau malam itu takut ada maaf begal ya, itu pertimbangan-pertimbangan lainnya ataupun pertimbangan ketiga juga ya mungkin harga saat itu flightnya murah, jadi ya itulah kira-kira ya. Dari yang saya salut itu adalah panitia Jakartanya bisa memaklumi lah ya, 90% sudah bisa ikutin. Itulah maksudnya kebijaksanaan, tidak strict to the rule, padahal di broadcast dibilang, di broadcast training ini tidak boleh meninggalkan Ken di jam 4 atau selesai seperti itu. Tapi ya ini ya special case ya, kita belajar lebih fleksibel dengan cara menggunakan prinsip yang namanya itu adalah paurong, pengertian ya. Kalau salah bahasa Mandarin tolong ya, intinya berpengertian terhadap situasi dan kondisi orang dan tidak mengegokan bahwa saya yang benar, kayak gitu kira-kira. Lu harus ikuti saya, kayak gitu ya. Enggak. Itu kira-kira ya. Itu tambahan, keingat. Oke. Terus Siung ingat yang kemarin sharing dari Andipo, di dalam perubahan kita melatih kebijaksanaan. Oke, cukup ya itu aja satu kata. Oke, ini ada Linda Sece. Linda Sece, dipersilakan ya. Nanti habis ini kita langsung baru masuk kuis ya. Pagi, Kak En, Joni, Susyong. Sece Linda ada datang kemarin. Ada Susyong. Oh, sekarang di mana? Sekarang di rumah di Batam Susyong. Oh, udah pulang kemarin. Udah pulang. Oh, boleh silakan Sece sharing. Saya nggak ketemu kemarin ya. Tapi saya nggak kan nggak hafal semua, banyak orang. Oke, silakan C. 感恩上人说故事. Pagi semua Susyong Suci. Salam bahagia ya dan bersukacita kita semua. Saya ada ikut ya dalam pelatihan
2 hari yang lalu. Sebelumnya, sebelum saya datang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan, sebenarnya saya sudah ada urusan keluarga untuk harus ke luar negeri. Karena dikasih appointment, saya harus tanggal 3, tanggal 4 appointment-nya. Jadi tanggal 3 saya harus ke luar negeri. Jadi karena kalau tidak ambil appointment-nya, ya, karena tanggal 8 sampai tanggal 10 itu sudah mulai libur ya. Jadi banyak yang sudah libur tidak bisa ketemu, ya. Jadi eh, eh, profesi mereka ya. Jadi mau tak mau saya harus ambil appointment-nya tanggal 4. Jadi setelah itu baru tahu ya. Sebelumnya sudah tahu ya ada pelatihan, sudah tahu ada pelatihan tanggal 9 dan tanggal 10. Sebelumnya harus tanggal 8 harus berangkat. Saya lagi ragu nih, gimana ya kalau misalnya ada terjadi penundaan harinya mau untuk tanggal 8 ya. Jadi dalam beberapa hari ini saya ke luar negeri, apakah bisa selesai ya urusannya? Kalau tidak bisa selesai urusannya, padahal tiketnya sudah di booking ya. Jadi mau tak mau saya harus gimana ya, harus menjalankannya. Ya, jadi tanggal 3 saya tetap berangkat ke luar negeri. Banyak ya yang kekhawatiran, banyak yang ketidakdugaan, banyak yang pokoknya semuanya di luar dugaan saya. Ya, tidak pernah ya ke luar negeri sana, ya ke Malaysia. Jadi banyak ketemu tantangannya, bukan rintangan ya, tantangan ya. Budaya mereka yang di sana ya sangat sangat unik ya, beda ya. Karena mereka kan masih sultan ya, masih kerajaan sultan. Ya, jadi negara mereka itu kayak story ya. Saya merasa Jadi masih sangat seperti kehidupan mereka ya. Jadi saya masih bersyukur ya, saya sangat bersyukur ya. Saya bersyukur bisa dijalankan dengan baik dan tanggal 8 saya bisa bersama siswa-siswa untuk berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ya. Pelatihan mengikuti camp ya, pelatihan ini sangat unik dan luar biasa. Jadi topiknya adalah Xing Yuan Xing ya. Saya sebelum saya ke Cici ya, saya merasa kehidupan saya cari uang terus. Ya, pokoknya dari pagi sampai malam itu sudah lewat 8 jam. Ya, dari pagi jam 7 sampai malam jam 9, jam 10 ya. Kerja tuh tiap hari ya, pokoknya bangun tidur tuh buka tuh cari uang. Ya, karena ada utang-utang ya. Jadi merasa gimana ya? Sesuatu yang tidak sempurna ya, tidak bahagia ya. Tapi memang dalam kehidupannya mencari nafkah ini lagi tidak ada ya. Itu pas lagi muda ya, itu merasa sangat puas ya, 很知足 ya, dia 很快乐。Ketika sudah bisa ya untuk melunasi semua utang-utang, ya itu pada titik terakhir yang sudah lunasi utang itu memang terasa sangat kuat. Habis itu merasa kehidupannya ada kekurangan nih.
ada kekurangan apa ya dalam kehidupan saya ya? Kayaknya banyak yang belum saya tahu ya dalam kehidupan ini ya. Apa itu ya? Jadi dalam kehidupan ini saya merasa banyak bersyukur ya. Saya dikasih sayangi oleh keluarga saya. Saya dicintai oleh keluarga saya. Saya dikasihi oleh keluarga saya. Saya ditoleransi oleh keluarga saya. Jadi saya sangat kantong ya. Saya sangat terharu ya. Saya sangat bersyukur ya dengan apa yang saya adanya. Eh, jadi mulai itu saya mulai tidak kuala ya, tidak bahagia. Seperti ada apa yang kekurangan saya gitu ya. Mungkin saya merasa dirinya ini mungkin belum belum mengetahui ya tentang dirinya. Ya, jadi eh, merasa bersyukur jadi ingin ya untuk membantu pada orang lain karena eh, merasa dikasihin ya dicintai oleh keluarga saya. Saya harus berbuat baik ya. Semoga kebaikan saya ini bisa membalikkan kebaikan ini untuk mereka. Eh, saya masuk suci. Saya ingin melakukan kebaikan. Ya, ini adalah tidak bisa dihuai ya. Jadi melihat ya banyak orang, banyak sesiong suci. Heran ya mengapa gitu banyak ya relawan ingin melakukan kebaikan ya. Saya merasa tidak ada lain ya. Mereka juga sama saya sama ya. Saya juga tujuannya mungkin sama ya. Melihat kebaikan, melihat kebahagiaan orang lain, dirinya pun energi ininya juga bisa membalikkan kepada saya. Ya, kemantapan mereka, panutan mereka, ya itu membuat saya eh, apa ya ingin ya belajar gitu ya. eh Ketika saya belajar Dharma lebih 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 tahu gitu ya. Sebenarnya saya pertama itu nggak tahu ya, sama sekali tidak tahu yang ngomong tong-tong gitu ya. Eh, Tujuan kehidupan sama seperti semua orang. Mata buka itu harus cari nafkah ya, harus cari demi untuk supaya kehidupan kita ini lebih lebih baik ya, lebih sama sama semua orang gitu. Tidak mau direpotin oleh orang lain gitu ya. Jadi eh, eh, timbul keinginan untuk melakukan kebaikan. 知足惜福再造福 ya, 知足惜福再造福. Jadi merasa puas ya di dalam kehidupan saya, merasa bersyukur, jadi ingin ya untuk menciptakan berkah. Makin belajar, makin mengetahui rupanya makin mendalam ya, makin mengetahui tentang setiap manusia itu tidak mungkin tidak ada karma buruk ya. Sebab ini ditumpuk ya kayak uta kuose. Walaupun uta kuose ini dalam 10 kelahiran ini dia sangat sangat apa sangat membina diri dalam pelatihan dia. Tetapi ada sisa-sisa karma yang belum diketahui dia. Ketika uh, timbul ya kebodohannya ya, jadi mengakibatnya dia kakinya sakit ya, dan juga dia ada jalinan jodoh ya, dia bisa untuk menyelamatkan seseorang biksu yang kesakitan dengan melalui materi dia, dengan uh, dengan ketulusan hati dia ya untuk ingin mesembuhkan ya bisu ini. Jadi makin tahu harus kita benar-benar melakukan menciptakan kebaikan ya.
Saya pernah ya, memang dalam pelatihan diri ini memang tidak gampang. Banyak yang kena kena dinding ya, banyak yang kena batu, banyak yang kena. Ya, pernah juga merasa, aduh susah kali ya. Kenapa ya? Mungkin ada kekurangannya di dalam saya ini, memang ada kekurangan. Oh, wah, 好惭愧哦. 真的好惭愧, mereka ini sangat hebat. Mereka ini sangat hebat ya, semuanya bisa ya. Di semua sisi itu bisa semua. Mungkin saya melihat diri saya ini kekurangan. Kekurangan saya ini mungkin tidak bisa untuk mencocokkan mereka ya. Jadi saya ingin mundur. Dari ingin mundur ini ya timbul lagi kesakitan, timbul lagi penderitaan saya. Merasa ini kita sudah tidak ikut lagi ya, kita sudah bisa merasa bebas. Malah bencana yang timpa ya, yang pada dirinya. Akhirnya ini adalah bencana dalam kehidupan saya. Ya, saya tahu kenapa bisa demikian. Jadi kenapa bisa demikian ya? Karena begitulah tendensi ya yang buat saya tenggelam di dalam kehidupan saya. Oke, Secelinde, itu Nah, cukup dulu ya, biar nanti bisa kuis ya. oke, Ya, oke. oke. Ya. Ya, oke, Kanan ya, Secelinde ya, sharingnya. C, kalau ini sih masukkan aja ya. Mungkin bagus sih sudah Cece punya sharing ya. Cuma mungkin sebelum sharing mungkin ditulis kali dulu C ya, di kertas ya. Ditulis, jadi Cece dari situ kan Cece bisa langsung, itu bagus sih kalau saya lihat ya. Oke, Kanan ya Celinda ya, Kanan ya. Ya, ya. Fungsi ya, kalau kemarin sudah dilantik. Oke, Siung Cece, mari kita masuk ke kuis ya. Ya, ini oke. Ini kuis Simfasiang hari ini ya, seperti biasa ya, jawab dan ketik di chat room everyone ya. Nomor soal di depan, lalu jawabannya A, B, C, dan D. E, kalau nggak salah. Oke. Ya, mari kita mulai yang nomor pertama. Kuis nomor 1, apa pesan dari kisah lahanku? A, setiap orang hendaknya dapat selalu mengingat ajaran Buddha. B, setiap orang hendaknya dapat menjadi bodhisattva dunia. C, setiap orang hendaknya merendahkan hati dan berpuas hati. D, setiap orang, wah ini ketutup nih jadinya nih ada jawabannya. Setiap orang hendaknya menjalankan mazhab suci. E, setiap orang hendaknya menjadi vegetaris. Oke, ayo dipersilakan Siung Sece. Nah, ini udah ya, langsung cepat sekali ya. Oke, udah close ya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Setiap orang hendaknya merendahkan hati dan berpuas hati. Oke, kemudian yang kuis nomor 2. Apa yang orang kaya tersebut dapatkan setelah menapaki seluruh tanah yang ia tapaki? A, tanah yang tidak berujung luasnya. B, harta kekayaan yang semakin melimpah ruah. C, tanah dan hartanya menjadi semakin banyak karena semakin banyak pula tanah yang ia tapaki. D, kepercayaan dari raja karena ia berhasil menapaki seluruh tanah di muka bumi ini. Karena ketutup ya. Karena ketamakan dan akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa dan meninggal dunia. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, oke ya. Ini sudah dibantu nih ya. Oke. Yang jawaban benar adalah karena ketamakannya pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa dan meninggal dunia. Ya, makanya begitu tamak ya sampai kondisi dengan matahari yang terik seperti itu juga dia mencari terus. Oke. Kuis nomor 3. Dengan adanya rasa berpuas diri, maka hidup kita akan lebih A, mendapatkan banyak harta kekayaan, B, banyak mendapatkan kemakmuran, C, banyak mendapatkan lebih banyak keinginan yang terpenuhi.
D. Menjadi damai dan tentram. E. Nama baik kita akan semakin terkenal. 5. Wah, langsung ya. Oke, udah di-close sama si CMI. Ya, jawaban yang benar adalah, ya, kalau kita lihat ini, ya, jawaban yang benar adalah D. Damai dan tentram. Oke, kuis nomor apa? Nomor 4. Ya, ini yang tentang roti khayalan ya. Oke. Konflik apa yang terjadi antara dua sahabat ini? A. Mereka berebutan roti yang dipungut. B. Mereka salah menyalahkan satu sama lain karena telah menjatuhkan roti yang ditemukan di jalan. C. Saling menuduh siapa yang mencuri roti yang dipungut. D. Mereka menganggap sesuatu yang tiada sebagai ada. E. Mereka menganggap sesuatu yang ada sebagai tiada. 5, 4, 3, 2, 1. Terus jawaban yang benar adalah D ya, menganggap sesuatu yang tiada sebagai ada. Oke, kuis nomor 5. Pikiran semu dan ketamakan seringkali menimbulkan titik-titik dari sesuatu yang sesungguhnya tiada. A. Kegelisahan hati. B. Kegembiraan yang tiada tara. C. Kepuasan diri. D. Kemakmuran. E. Noda batin dan bencana. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, kita lihat. Nah, di situ ada tulis ya, Master. Oke. Ya, jadi yang benar adalah pikiran semu dan ketamakan yang seringkali menimbulkan noda batin dan bencana. Ya, dari sesuatu yang sesungguhnya tiada. Oke, selanjutnya kuis nomor 6. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah roti khayalan? Ya, A. Kita harus menghadapi realitas kehidupan. B. Bahwa khayalan dan ilusi adalah sesuatu yang berbahaya. C. Pikiran semu dan ketamakan seringkali menimbulkan noda batin dan bencana dari sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Oke, jawaban A, B, dan C benar. Oke, ini sambil menunggu apa rekapan dari pemenang dari apa ya? Dari ini dari kuis ini. Ada yang mau sharing atau tadi CMI ada mau itu ya tampilkan itu ya C ya. Tadi apa Sinte ya dari training kemarin ya. Oke, nah kalau gitu Haryanto Susyung dulu ya. Haryanto Susyung dari dan mailing Sece dari Tanjung Balai resign dulu. Saya persilakan dulu deh biar Pak Wok Tangsia. Oke. Silakan Susyung sambil kita nunggu nanti rekapan pemenangnya. Oke, selamat pagi. Kan En Sang Reng Kaisu, kan En Su semuanya. Ini hari ini kita bercerita tentang kotoran batin ya. Iya, Saya mau benar. cerita nih, saya mau bercerita baru kejadian yang saya alami. Kami kejadian kebakaran, jadi kami Seli ini turun untuk membantu, ya kan. Jadi ini dikepalai oleh dikomandani oleh tanggap darurat, koordinator tanggap darurat, dan saya membantu. Nah, pada saat kita ingin melakukannya, jadi kita menghubungkan dengan kelurahannya ya, lurahnya. Jadi saya berkonsultasi dengan lurah, kita lurah menyatakan bahwa kalau bisa jam 3 lah, jam 3 sore ya. Jam 3 sore, jadi saya sudah mengiyakan. Ternyata tanggap darurat meminta dia share di grup mengajak orang jam 4. Jam 4. Jadi saya bilang, kok jam 4? Ini lurahnya bisanya jam 3 loh. Dia lewat jam 3 lebih dia udah ada punya kegiatan lain. Ya kan?
Jadi saya minta tolonglah dirubah jadi jam 3. Oh, tolong coba baliknya dia terus minta saya negosiasilah coba sama lurahnya bisa jam 4. Ya kan, saya berpikir ini seakan-akan saya wali kotanya nih menyuruh lurah ini kan. Namun itu saya tetap melakukannya. Saya negosiasi, akhirnya lurah menyetujui ya jam 4. Nah, begitu disetujui jam 4, yang hebatnya lagi, yang anehnya lagi nih ini tanggap darurat nih, koordinator tanggap darurat menyuruh relawan yang ikut ini datang ke sana jam 3. Waduh, tadi disuruh jam 3 tak mau, tapi sekarang sudah diokekan jam 3. Dia malah suruh disetujui jam 4, dia sekarang menyuruh orang datang jam 3. Wah, saat di situ saya, wah bagaimana ya? Ini sedang mempermainkan saya atau bagaimana ini? Ya kan, saya sedang dipermainkan ini, saya pikir ya kan. Tadi saya bilang jam 3, dia bilang tolong jam 4. Ini sekarang jam 4 disetujui, dia suruh relawan ke sana jam 3. Wah, ini satu hal yang sangat membuat saya emosi jiwa, ya, sangat emosi jiwa. Ini saya merasa bahwa kalian sedang menyuruh saya mempermainkan lurah ini. Ya kan? Itu lurah itu pejabat loh. Ya kan? Jadi namun saya akhirnya saya berpikir lagi, ya udah nggak apa-apa dah, saya dengan cara jalan saya marah-marah juga tapi dengan emosi. Dia datang ke rumah saya, bahkan mengajak saya untuk pergi sebelum jam 3, dia udah datang. Saya nggak mau layani dia, saya pura-pura pergi ya kan. Nah, dia terus pergi ke tempat dulunya adalah Wakil Cutang lah ke sana. Dia mengadu banyak ke sana, tapi namun saya tidak peduli. Nah, akhirnya saya mengetahui kenapa dia memilih jam 3. Rupanya ada relawan yang diajak, yang tidak tahu sama sekali, menyuruh kita harus ke sana jam 3. Ya. Nah, dia ini koordinator tanggap darurat ini plan, disuruh diceritain begini jam 3 kita harus sana gini. Dia setujui, namun dia tidak menanyakan kepada saya bahwa jam 3 kita gini. Nah, dia disetujui, sedangkan kita sudah putuskan jam 4 kan, lurah sudah menyetujui jam 4. Nah, waktu itu saya memang terus terangannya sangat bagaimana ya, emosi lah. Terakhir setelah saya mengetahui bahwa relawan yang menyuruh dia, akhirnya saya rasa dalam hal ini adalah sebuah miskomunikasi ya. Sebuah miskomunikasi ya. Jadi akibatnya saya merasa bahwa ini kesalahan ada pada siapa nih? Apakah saya ataukah koordinator tanggap darurat ataukah si relawan yang bersangkutan. Namun akhirnya saya pikir ya supaya sama-sama tidak kecewa, akhirnya saya diajak waktu sebelum jam 3 orang itu datang. Saya sengaja mengulur waktu, saya sengaja pura-pura belum ganti baju, belum ganti seragam, ya sengaja. Namun saya tidak mau menyatakan kalian harus jam 4 sebegini gini. Saya sudah tidak mau lagi bertengkar masalah hal ini. Cuma saya dengan cara lembut, saya pelan-pelan, saya ganti baju saya lambat-lambat, saya persiapkan diri, saya suruh tunggu. Nah akhirnya hampir jam 4 baru saya jalan. Nah sampai di tempat lokasi jam 4, ibu lurahnya juga pas sampai. Jadi saya merasa wah ini udah pas lah. Jadi saya pikir ini semua ya dalam menangani segala sesuatu kekotoran batin itu jangan kita ya terpikir bahwa wah ini satu emosi jiwa. Namun saya mendapat pelajaran yang sangat bagus. Setiap pagi ya saya belajar dari Simpas yang akhirnya saya bisa mengontrol diri saya ya, mengontrol diri saya dengan bijaksana. Saya merasa bahwa ini semua adalah kesalahan miscommunication ya. Nah demikian sih yang kira-kira inilah yang saya alami pada saat kita membantu kebakaran itu ya. Kan Sesiong Sesi. Iya, kan ya Sesiong Haryanto ya. Jadi sebelum membantu orang ya harus membantu diri kita sendiri dulu, Sesiong. Hati kita dulu. Kebakaran, hati kita selalunya jadi kebakaran dulu ya malah ya. Jadi ketepak. Jadi saya pikir sebenarnya sih mungkin ya kalau menurut saya sih, nah kalau saya mulai mempelajari sih sebenarnya tidak ada benar dan salah. Tergantung dari sudut pandang saja sih sebenarnya gitu loh. Nah, mungkin dari sisi tadi kan oke, Pak Lurah bisanya jam berapa gitu kan. Nah, biasanya setelah dari Pak Lurah jam berapa bisa, baru kita rundingkan kepada tim, ya kan. Nah, kalau tim itu misalnya, barang belum datang nih. Jadi, nah barang belum datang, jadi kan ya nggak bisa dong. Nah, kalau begitu kita bisa bicarakan kembali ke Pak Lurahnya seperti itu, ya kan. Iya. Tapi jadi
kan banyak juga hal sih. Misalnya contoh, waduh, karena relawan yang dari tempat lainnya mau bantu bisa nyampainya ke sini agak jauh misalnya ya, sampai ke sini dari Medan bisa tiba. Nah, nggak mungkin dong kita juga paksakan kan jam 3 itu satu sebenarnya. Nah kan kan harusnya kalau kita dengan tenang kita bisa bicara kembali kan kepada Pak Lurah. Oh ternyata Pak Lurah bisa terima dengan alasan kita misalnya ya, Pak barang belum nyampe sebenarnya. Kalau bisa ya kan jalan dong, nggak ada masalah kan. Ya kan, masa gara-gara Pak Lurah jadi ribut sesieli gitu satu relawan kan nggak mungkin itu satu. Kedua, biasanya Sisyung memang persiapan pembagiannya jam 4, tapi relawan itu kalau kita di Jakarta ya Siung, saya ambil contoh nih di Jakarta ya, kita bagi beras itu misalnya kita umumkan jam 9. Sisyung tahu nggak kita kumpul tuh jam berapa? Kita itu jam 6.30 atau jam 7 kadang kita udah kumpul sih. Untuk apa? Untuk persiapan lokasi dan sebagainya. Alurnya dari mana-mana itu ya itu memang kita harus lebih cepat sih. Nggak bisa jadi kita mesti bedakan ya tamu dan relawan. Ya kan? Kalau tamu misalnya Pak Lurah atau Pak Lurah yang mau datangnya jam segitu, asistennya atau RW-nya itu nggak apa-apa mereka datang sekitar jam segitu. Tapi kita pagi udah mesti siap standby semua sih, ya. Nah, tapi nggak masalah lah sih. Jadi di setiap kegiatan lah kita bisa belajar. Nah, belajar apa? Belajar kan, oh ini nanti seperti ini ya, nanti seperti ini. Itulah belajar sih. Kita evaluasi. Nah, dari situlah nanti pelan-pelan kemampuan kita jadi meningkat ya, kebijaksanaan kita makin meningkat gitu sih. Ya. Betul Susun. Jadi ini kan cuma 4 rumah, terus kita ke sana juga nggak jauh sekali, dan persiapan kita kan sederhana Oh. saja. Barang sudah ada, kita hanya bikin, saya juga udah suruh sediakan mejanya, kita hanya datang ke sana, meja dikondisikan, ya sudah, ya kan. Jadi saya rasa kita tidak perlu datang cepat-cepat karena ke sana pun kalau kita cepat dalam jam 3 ke sana, sedangkan Iya, kita iya, sudah iya. ngomong sama lurahnya, kita nggak bisa jam 3, ya kan. Jadi kok kita datang jam 3 kan gitu kan. Jadi saya merasa ini nih sedang mempermainkan saya gitu loh. Tapi akhirnya saya merasa bahwa ini ada satu Yalah, ya miscommunication. pakai pandangan positif lah Siung ya kan. Saya Itu. rasa nggak ada lah istilah kata sengaja gitu kan, bener Ya, nggak? itu dia Mungkin ada yang makanya. kelewatan itu ini bisa sih. Ya, ini ada Oke satu Siung ya, miscommunication. cair ya Oke, Siung ya. itu Jangan ya. jangan yang rumah yang kebakaran ya sudah, jangan hati kita yang kebakaran Siung. Betul ya Oke ya. ya, sayang kan masa kita jadi ikut korban padahal kita adalah pemberi Betul. bantuan gitu. Iya, jadi harusnya Oke. dengan sukacita kita ya. Iya, jadi bisa saling introspeksi lah ya. Oke, jadi saling bahas gitu sih. Oke, kanan sih. Oke ya, nah Kanan. ini kanan. Jadi selamat ya kepada pemenang ya di sini ada Selvi Jong dari Pusat, Erna Sece dari Palembang, Mina Sece dari Medan, kemudian Herianto Sesiung yang tadi ya Sesiung mungkin ya, tapi mau sharingnya silakan. Lalu ada Mary Sece, ini pelit 1. Lalu ada Elia Sunarin Sece dari Palembang, ya kan? Wah, Palembang nih sekarang meningkat pesat. Oke, ini tadi Sylvie John Sece sudah izin tidak sharing, Mina Sece juga tidak sharing. Oke, Erna Sece mau sharing? Erna Sece? Erna Sece? Oke. Kemudian Mary Sece dari Pelik 1 mau sharing? Oke, Erna Sece tidak izin tidak sharing. Mary Sece dari ada mau sharing? Mary Sece? Oh, Sylvie Sece lagi batuk. Jadi nggak bisa sharing. Oke. Elia, ini Elia Sunarin Sece dari Palembang mau sharing? Mary izin tidak sharing. Oh, Elia juga tidak sharing, sudah masuk kerja. Ini libur kan, C? Oh, ada, tapi mungkin tetap kerja juga ya. Oke, Sesiung Sece ini, nah,
tadi saya ingat ada si Sece Emi ada bilang dia ada satu mau apa testimoni yang training ya. Boleh Sece dipersilakan coba. Kenalkan, saya Aurora Gusman dari Seli, Kalimantan 2. Kami dari Seci Sinarmas. Kesan saya mengikuti 4-in-1 di Jingxi ini adalah luar biasa. Karena ini kali pertama saya mengikuti training 4-in-1 di Jingxi. Karena biasanya seperti yang Seci Fitria sampaikan, kami biasanya melalui Zoom. Kemudian kesannya mengikuti kegiatan ini selain tadi yang disebutkan oleh Sece Fitria, toleransinya yang sangat luar biasa, menurut saya juga kekeluargaannya yang perlu diacungi jempol. Karena di sini kita belum mengenal siapa-siapa, karena pertama kali juga nih bergabung dengan Seci Indonesia, karena biasanya di kami baru Seci Sinarmas aja, jadi lingkup Sinarmas baru pertama kali bergabung dengan Seci Indonesia, jadi wah sangat dibantu sekali. Selain itu seperti yang Seci Fitria katakan tadi, toleransinya, kami diberikan ruang untuk ibadah, kemudian diberikan ilmu juga, diajari apa yang kami belum tahu, diajari oleh sepuh-sepuhnya, begini caranya, diajarkan bagaimana cara yang betul ya. Mungkin itu saja. Kalian tambah lagi makanannya enak-enak ya, Ya, sejak yang makanannya pasti. enak-enak vegetarian, tapi baru ini kayaknya Iya. kayak bubur tadi baru ini kami makan bubur Pengalaman yang ada baru, ya. iya. Kami pikir itu nasi goreng, ternyata itu bukan tadi apa. Pokoknya di sini makanan vegetariannya enak-enak ya. Menambah Diajarkan untuk melatih diri, kesabaran. Kemarin ada pelajaran meracik teh dengan merangkai bunga, itu juga ilmu, Ilmu juga, ilmu indah, baru ya, iya. mengajarkan keindahan, kesabaran, konsentrasi, Melatih sangat diri, luar biasa. melatih diri kita ya, melatih, Cece. betul. ya pokoknya di sini ramah-ramah setiap kita bertemu. Baru pertama kali Iya. bertemu, tapi seperti Udah satu keluarga, keluarga gitu. yang lama nggak ketemu terus gitu. ketemu, jadi Iya, wah, iya, gitu, ditanya sangat, dari mana. sangat welcome sekali. Iya, Iya. dari mana, Cece dari ini, dipegang bahunya itu mungkin gerakan tangan gini saja sudah bisa apa ya, kok Rasa bisa, dihargai, iya, karena kita abu putih ya. Itu aja dari kami. Oke, sama-sama saya kan. Oke, Kanan ya, Emi Sece videonya ya. Emi jadi Sece kita bisa lihat ya kebahagiaan dari relawan Seci Sinarmas ya, yang mana mereka juga Muslim dan jauh dari apa ya, dari Jakarta sih, biasanya mereka dari Kalimantan atau dari mungkin Sumatera ya, di Seci Sinarmas sana. Nah, mereka bisa begitu merasakan kehangatan ya daripada apa Seci yang ada ya, merasakan kesetaraan. Nah, inilah makanya kalau kita pikir ya, Seci sangat luar biasa ya, master kita, kebijaksanaan master kita, ya kan, membangun Seci, ya kan, sehingga semua orang bisa benar-benar merasakan dan mengembangkan cinta kasih gitu loh, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Nah, makanya jadi mereka yang mungkin dengan berkeyakinan lain aja begitu sangat care ya, sangat begitu menghargai ya kan, nah, ajaran master. Lalu kalau kita sendiri kenapa tidak ya, kita juga harus ya kalau gitu ya, Seci ya. Oke, di sini ada apa? Ada lagi yang mau sharing, Seci? Oke, karena ini sudah hampir waktunya habis. Oke, ya mari kita tutup ya simpas yang hari ini. Saya kangen ya kepada Sesiung Jangka Wijaya, Jenny Sece ya, yang tadi dari Jambi ya, Alex Sesiung dari Palembang, ini Sece Batam, Haryanto Sesiung dari Tanjung Balai Asahan. Iya. Wah, saya udah lama nggak ke Asahan nih, pengen ke Asahan lagi nih. Hah, kalau dulu waktu kecil ke Asahannya. Oke, ya kita tutup sim. Hah? Ditunggu ya kedatangannya, ditunggu kedatangannya. Waduh, saya kalau sekarang katanya harus diundang sih, nggak boleh.
secara birokrasinya harus begitu sih. Ada undangan baru bisa datang berkunjung Nanti ya. kami bikin undangan ya Susung ya. Iya kan ya. Makanya inilah terus terang ya luar biasa ya. Saya Banda Aceh saya pernah datang mana ya. Kalau Medan kan Tebing, Siantar, Tanjung Pura ya, Jambi, Palembang, Padang, Batam, Singkawang, Surabaya, Bandung. Jadi banyak sekali ya benar-benar saya merasakan Ceci Tajating ya. Keluarga besar Ceci itu sangat luas sekali seperti itu ya. Jadi makanya Nanti ini kita datang ya. itu Susung. Ah? Tanjung Balai harus datang Susungnya. Ditunggu undangannya Susung. Siap Oke, kangen ya. Susung. Ya. Kanan ya. Oke, Siung Sece, mari kita kita tutup akhiri simpasium pagi ini ya. Yuk, semua Qing Qili, Qing Hechang, 向佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨再温馨，三温馨。Oke, Siung Sece, jangan lupa absensi ya. Kanan tat ya. Ya, kanan semuanya. Susung Suci semuanya. Wah, ini ada Susyung Indra kemarin tidak muncul ya, ditunggu-tunggu ya. Daja. Kan ya, Linda Suci kemarin belum sempat ketemu ya, atau saya ini sibuk bolak-balik.身牵手里。